Wow, pengacara kondang Hotman Paris mengungkap nilai asuransi keempat anak Aden Wong dan Ami BMG yang super duper fantastis, $4 juta atau setara 61 miliar rupiah. Dengan asuransi sebesar itu, Hotman mengungkap bahwa jika salah seorang anak mereka meninggal dunia, maka baik Aden Wong dan Ami BMG akan mendapat uang asuransi dalam jumlah besar. Di sisi lain, Ami BMG yang gerah disudutkan oleh Aden Wong akhirnya mengungkap isi chat mesra Aden Wong dengan yang diduga adalah Tisha Ernie. Tak hanya itu, Ami juga membuka foto mesra Aden Wong dengan yang diduga Tisha Ernie ke publik. Sementara itu, mantan manajer Tisha Ernie kini muncul ke publik mengungkap siapa sosok Tisha Ernie yang dikenalnya tahun 2020 lalu. Apa pula kata psikolog terkait kasus Aden Wong yang melibatkan anaknya dalam konflik orang tua? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan aksi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mengungkap pengakuan bahwa Aden Wong telah mengasuransikan keempat anaknya dengan nilai yang super duper fantastis, yaitu $4 juta atau setara dengan 61 miliar rupiah. Di mana jika salah seorang anak mereka meninggal dunia, maka Aden Wong dan Ami BMG akan mendapat klaim asuransi tersebut dengan nominal yang banyak tentunya. Tak hanya itu, Hotman dalam postingan video di akun sosial medianya mengungkap bahwa kasus Aden Wong versus Ami BMG saat ini mirip dengan alur cerita kasus yang banyak terdapat dalam film-film barat. Melalui video tersebut, Hotman juga terkesan memuji sikap Aden Wong yang telah memboyong keempat anaknya ke luar negeri dan tinggal bersamanya, karena sebelumnya ada pengakuan putrinya yang sempat beraksi nekat hendak mengakhiri hidupnya tahun 2023 lalu. Lantas apa motif Hotman Paris menguak nilai fantastis asuransi anak Aden Wong dan Ami BMG tersebut? Kasus Ami, kasus keluarga warga negara Korea. Apakah Hotman terima kasus ini hanya demi honor pengacara receh dibandingkan dengan klien Hotman yang membludak berbagai konglomerat? Inilah motivasinya. Suaminya cerita ke saya bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai $4 juta. Kalau salah satu yang meninggal anaknya, maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klaim asuransi yang sangat besar. Anaknya ini, yaitu putrinya, di Oktober 2023 sudah mencoba bunuh diri dengan cara memotong urat nadinya berkali-kali, tapi gagal karena kurang dalam. Dan Anda sudah melihat video di mana anak putrinya ini hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapaknya. Anda pernah nggak nonton film-film barat cerita-cerita seperti ini? Anda biasakan, Anda sudah sering nonton cerita-cerita tentang cerita barat seperti ini. Coba Anda renungkan, itulah alasan Hotman menerima. Emang benar gue udah kaya, bukan honor pengacara recehan? Pertanyaan saya kepada para netizen, apakah seorang bapak harus menunggu putrinya meninggal dulu karena bunuh diri sebelum bertindak, baik secara de facto maupun secara hukum? Bapaknya ini membuka asuransi yang sangat besar untuk keluarganya, termasuk kalau salah satu anaknya meninggal, maka
ibunya juga akan mendapat uang klaim asuransi yang besar kalau putrinya ini meninggal. Apakah Anda tahu kalau soal selingkuhan? Apakah Anda tahu bahwa sebagian besar penghuni apartemen di Jakarta adalah wanita selingkuhan? Apakah suami kamu tidak punya selingkuhan? Makanya jangan sok suci dulu semuanya. Lihat dulu kasusnya. Hotman sebagai pengacara yang kliennya sangat banyak tidak mungkin terima kasus recehan honornya seperti ini. Di sisi lain, Ami BMG yang merasa dipojokkan oleh tuduhan Aden Wong kini berusaha membela diri. Ia bahkan membocorkan isi chat mesra diduga antara Aden Wong, suaminya, dengan yang diduga pelakor Tisha Ernie. Tak hanya itu, foto mesra Aden Wong dengan yang diduga Tisha Ernie pun dibocorkan Ami BMG. Namun, Denny Sumargo yang telah melihat isi chat dan foto mesra tersebut mengaku belum bisa memastikan apakah semua itu benar atau tidak, dan ia sama sekali merasa tidak punya hak untuk menilainya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya. Walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Bukti ada. Ya mesra sih. Tapi nggak tahu itu buktinya benar atau dia buat kan. Saya nggak tahu kan. Cuma memang mesra di situ. Bukti foto ada gitu. Iya, tapi saya nggak tahu itu diedit atau enggak ya. Bukan urusan saya mau pergi ngurus itu diedit apa enggak. Saya kan bukan hakim, gitu. Saya hanya memberikan wadah aja. Kalau Jadennya juga mau ke tempat saya juga saya oke. Tapi kalau ngundang sih kayak pikir enggak ya. Saya takutnya maksudnya terlalu jadi saya goreng masalah keluarga orang itu nggak ada solusinya. Masalahnya tuh di pengadilan di sana Singapura. Nggak tahu aku. Karena itu masalah keluarga mereka hanya dia yang tahu sama Tuhan itu. Kalau ditanya masalah analisa gue, walaupun gue tahu gue nggak akan kasih tahu, karena gue tidak punya hak untuk memberitahu masalah begitu. Itu urusan mereka gitu loh. Mau siapapun playing victim dalam hal ini, kebenarannya pasti akan terkuak di pengadilan keluarga. Kalau memang mau diselesaikan. Tapi kalau hanya adu-adu argumen di sosial media, anak-anaknya juga ikut rusak nanti. Saat Tisha Ernie dililit kasus diduga sebagai pelakor dalam rumah tangga Ami BMG dan Aden Wong, membuat mantan manajer angkat bicara dan membongkar sosok Tisha Ernie yang dikenalnya dulu. Di mata mantan manajer Tisha yang dikenalnya dulu adalah sosok yang baik, suka menolong sesama, sering mengunjungi panti asuhan dan taat beribadah. Lantas benarkah mantan manajer tidak percaya jika mantan artisnya ini, Tisha Ernie, dituding sebagai pelakor dan diduga merusak rumah tangga Ami BMG dan Aden Wong? Yang awal saya kenal Tisha Ernie ya, itu orangnya baik banget ya, baik banget. Dia tuh punya manajer itu ada namanya Sony. Nah manajer itu pas selesai kita pembuatan video klip, nah habis itu dia meninggal. Nah disitulah saya yang menggantikan posisi almarhum, menerusin jadi manajer Tisha Ernie. Yang pasti saya kenal dia tuh kurang lebih 2 tahun. Orangnya baik banget dan suka menolong orang lain dan suka buat kegiatan-kegiatan di panti asuhan bersama anak-anak yatim. Kalau dulu yang selama saya kenal dia itu dia orangnya gak seperti saat ini yang saya lihat. Dia orangnya itu rajin ibadah. Dia itu pokoknya baik deh. Dia tuh taat banget sama ibadah, gak pernah aneh-aneh gitu. Itu yang saya lihat yang sejak saya kenal dia selama itu. Tapi yang saya lihat di video itu, mau percaya nggak percaya, tapi ada di videonya juga. Jadi saya mau bilang nggak percaya,
Sedangkan videonya udah tersebar gitu kan, udah viral di sosmed. Ya saya juga nggak bisa bilang benar atau enggak gitu kan. Saya cuma bingung doang. Baik sosok Tisha Erni yang dikenal sang mantan manajer dulu membuatnya merasa kaget ketika mengetahui kabar bahwa Tisha Erni kini ada dalam pusaran prahara rumah tangga warga negara asing Aden Wong versus Ami BMG. Lantas, seperti apa pesan mantan manajer terhadap Tisha Erni di tengah belitan kasus tuduhan pelakor dalam rumah tangga warga negara asing Ami BMG dan Aden Wong? Saya sih pas lihat berita yang lagi heboh sekarang tentang Tisha ya, itu tuh saya kaget juga karena saya sama dia lost kontak itu udah hampir 2 tahun lebih lost kontak sama dia. Makanya pas berapa hari yang lalu saya buka-buka Instagram saya lihat di salah satu akun yang update-nya soal itu Tisha kan. Disitulah saya kaget. Dalam hati saya, sayang banget ya kayak gitu ya. Dalam hati saya ya. Kalau yang saya lihat sih, yang di video ya, emang Tisha banget itu. Yang saya lihat videonya itu emang Tisha. Makanya saya juga kaget pas lihat di salah satu Instagram itu kan. Lah ini kok Tisha, mantan artis saya. Dan di situ kan saya komen, ini kan mantan artis saya dulu, Tisha Erni. Nah tiba-tiba banyak banget yang masuk di Instagram saya tuh, dilihat story saya. Saya diamin, banyak yang nanya-nanya tapi saya no comment gitu. Karena udah bukan urusan saya gitu kan. Ya kalau saya sih dari pribadi saya, Tisha semoga sehat selalu dan masalah ini cepat terselesaikan. Fantastis, nilai asuransi keempat anak Aden Wong capai 61 miliar rupiah. Lantas benarkah Tisha Erni yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya akan segera dijemput polisi dan ditahan lantaran dijerat pasal berlapis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delisya Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Prahara rumah tangga Ami BMG warga negara Korea dengan suaminya Aden Wong warga negara Singapura menyeret nama pedangdut Tisha Erni yang diduga sebagai orang ketiga. Tisha Erni pun bersama Aden Wong telah resmi dilaporkan oleh Ami BMG ke Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Maret 2024. Pihak Polda Metro Jaya pada tanggal 8 Maret 2024 mengaku telah menerima laporan dari Ami BMG dengan 2 tuduhan, yaitu adanya dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap balita berusia 4 bulan atau kekerasan terhadap bayi alias child abuse. Halo. Oke, stop dia. Pada hari Rabu, tanggal 6 Maret, Polda Metro Jaya menerima laporan dari
korban, saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Baru kemarin tanggal 6 diterima laporannya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Kasus dugaan perselingkuhan di balik prahara rumah tangga Ami BMG dan Aden Wong dengan hadirnya pedangdut Tisha Erni yang diduga sebagai orang ketiga juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum. Masalah pidana kasus tersebut bisa diproses sesuai aturan hukum di Indonesia. Di mata praktisi hukum, laporan Ami BMG bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan Aden Wong terancam dideportasi dari Indonesia jika dirinya nanti terbukti bersalah. Sedangkan untuk biduan Tisha Erni yang diduga pelakor, ia bisa dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun dan bisa dilakukan penahanan. Dan ini menarik karena kenapa? Ibu Ami dengan suaminya itu mereka sama-sama warga negara asing dan terikat dengan aturan hukum yang berlaku di negaranya. Artinya, pernikahan mereka dilangsungkan di mana? Sehingga kalau memang terjadi permasalahan, terutama ada dugaan-dugaan pelanggaran, maka kedua orang ini bisa menggunakan pengadilan ataupun pihak kepolisian negara setempat. Nah, karena kejadiannya di Indonesia, kebetulan di sini ada aturan hukum yang berlaku terkait perkawinan bagi warga negara, terutama warga negara Indonesia, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana kalau memang kasus warga negara asing tersebut, yang akan kita lihat nanti, apakah mereka berdua sudah tercatat di dalam catatan sipil. Kalau terkait kasus pidana untuk Aden Wong, hanya satu, yaitu deportasi. Karena Aden Wong diduga, yang bernama Aden Wong, yang diduga Aden Wong namanya, itu melakukan suatu permasalahan yang membuat sejagat maya heboh. Terkait wanita lokal yang diduga bernama Tisha Erni atau yang dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut, ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan pasal berlapis. Ada di situ terkait penculikan anak. Ada di situ bisa dikenakan pasal menghalang-halangi sang ibu kandung memberikan ASI eksklusifnya. Dan juga bisa dilakukan terkait perzinahannya. Sehingga pasal yang akan memang patut digunakan kalau memang terhadap anak, terutama terkait ASI, itu bisa dikenakan pasal 128 ayat 2-nya, di mana kita tahu terkait menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif itu dilihat di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, ancamannya minimal 1 tahun. Namun juga bisa dikenakan di pasal 42-nya juga demikian, ancamannya 1 tahun. Namun kalau dikenakan pasal berlapisan satunya lagi terkait pasal penculikan, karena ini masalah anak, itu bisa nanti dilihat deliknya di 328 atau 33. Karena ini juga korbannya anak, maka ada di situ terkait aturan hukum perlindungan anak, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2022 dan perubahannya dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 dan Undang-Undang 17 tahun 2016. Jika nanti terbukti
ini ancamannya lumayan tinggi, di atas 10 tahun. Tisha Erni telah dilaporkan ke polisi oleh AMI BMG dan terancam hukuman di atas 10 tahun. Lantas, seperti apa pandangan psikolog terkait kasus AMI BMG dan Aden Wong yang kini ikut melibatkan anak mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Heboh kasus AMI BMG versus Aden Wong yang kini saling tuding ditambah hadirnya orang ketiga yang diduga adalah biduan Tisha Erni lebih menjadi sorotan karena melibatkan anak sulung mereka bicara di hadapan publik menjelek-jelekan ibu kandungnya AMI BMG dan membela ayahnya Aden Wong. Mendapat tanggapan dari psikolog. Menurut psikolog, kalaupun benar tudingan anak terhadap ibu kandungnya, maka perlu juga dicari apa penyebabnya sang ibu melakukan hal tersebut. Dalam beberapa kasus, seorang ibu tidak bisa mengendalikan amarahnya atau melampiaskan kemarahannya kepada anak karena sikap suami yang lebih memilih orang ketiga. Psikolog pun berharap agar orang tua tidak melibatkan anak-anak dalam konflik mereka. Kalau saya melihatnya begini, konflik antara anak dan orang tua gitu. Kalau sampai anak lalu mengungkapkan statement buruk tentang orang tuanya, saya melihatnya tidak bisa kita hanya dari satu sisi bahwa oh ini karena ibunya buruk gitu ya. Saya yakin sekali bahwa setiap ibu mereka punya niat baik untuk selalu menjaga buah hatinya. Tapi seringkali konflik, masalah, dan ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan problem-problem pribadinya atau problem dengan pasangannya inilah yang membuat mereka kalut. Sehingga sulit untuk bisa menjalani peran sebagai ibu ini dengan baik. Gitu ya. Mereka sulit untuk bisa menampilkan kasih sayang karena terlalu dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian atas problem mereka sendiri sebagai pasangan, entah sebagai pribadi gitu. Jadi kalau saya melihatnya bisa jadi memang ibu ini melakukan seperti apa yang anak ini sampaikan. Tapi ada baiknya kita juga harus menelaah. Apa sih ada sesuatu yang membuat si ibu ini lalu menampilkan hal-hal tersebut. Saya melihat sih ada baiknya kalaupun memang sang ayah ini bisa bertindak lebih bijaksana untuk tidak melibatkan anak dalam konflik ini. Gitu ya. Ada baiknya untuk sama-sama masing-masing bertemu deh antara ayah dan ibu ini lalu menyelesaikan, membicarakan baik-baik kira-kira mereka akan seperti apa ke depannya. Kalaupun memang dirasa tidak lagi sama visi misinya, merasa tidak cocok, merasa tidak lagi tidak menyenangkan satu sama lain, ya ada baiknya diselesaikan dengan cara baik-baik tanpa harus membuat anak memberikan statement-statement yang menjelekkan orang tua salah satu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.